Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1080 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah kita akhirnya tahu alasan mengapa Kurohige menculik Koby. Yang juga tidak kalah menarik adalah kita akhirnya tahu kekuatan buah iblis lain dari para komandan Kurohige. Bahkan, di chapter kali ini kita juga akhirnya tahu seberapa kuat anggota organisasi SWORD. Dan yang paling epik tentunya kita akan melihat kekuatan mengerikan dari Monkey D. Garp. One Piece chapter 1080 mengusung judul Pahlawan Legendaris. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan Hiyori dan Kawamatsu sedang bermain kertas origami. Chapter dibuka di Pulau Hachinosu. Terlihat sekelompok bajak laut berbicara tentang pelarian seseorang dari penjara. Para bajak laut tersebut mencoba menangkap Koby untuk diserahkan kepada Cross Guild. Karena bounty Koby adalah 5 bintang yang bernilai 500 juta belly. Hal ini karena Koby memiliki gelar pahlawan di Angkatan Laut. Sesaat setelah itu, kita melihat Koby yang sedang berlari dari kejaran para bajak laut. Terlihat beberapa anggota bajak laut Kurohige sedang menonton semuanya dari benteng tengkorak di tengah pulau. Yang cukup menarik dari chapter kali ini adalah kita melihat kekuatan buah iblis dari beberapa komandan Kurohige. Avalo Pizarro, pengguna buah iblis Shima no Mi. Pizarro menyatukan tubuhnya dengan bangunan di sana dan berkata, "Aku tidak ingin menghancurkan kota tepat setelah mereka memperbaiki Rocky Port." Vasco Shot, pengguna buah iblis Gabu no Mi. Vasco menciptakan gelembung minuman keras dan terbang di atas Pizarro dan berkata, "Aku ingin sekali membakar seluruh kota." Sanjuan Wolf, pengguna buah iblis Deka no Mi yang membuatnya mampu merubah ukuran tubuhnya. Hanya mereka bertiga dan Shiryu yang berada di Pulau Hachinosu. Shiryu terlihat berdiri di benteng tengkorak bersama Pizarro. Saat kita melihat Koby yang sedang diburu oleh para bajak laut, terdapat sebuah flashback tentang Kurohige dan Koby. Diketahui Kurohige ingin Pulau Hachinosu menjadi sebuah kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia. Dia ingin menjadi raja di pulau tersebut. Itulah alasan Kurohige menculik Koby. Dia ingin memaksa pemerintah dunia dengan cara menculik Koby. Koby mengatakan kepada Kurohige bahwa mereka tidak dapat menggunakannya untuk bernegosiasi karena dia adalah anggota SWORD. Aokiji menjelaskan bahwa SWORD adalah angkatan laut yang mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan pemerintah dunia dan mereka tidak terkait pada rantai komando. Angkatan Laut tidak bertanggung jawab atas mereka dan dapat memberhentikannya kapan saja. Namun, Kurohige masih berpikir dia bisa menggunakan gelar pahlawan Koby untuk memaksa pemerintah dunia. Kembali ke masa sekarang. Saat kita melihat Koby melarikan diri dari kejaran para bajak laut, terdapat flashback di mana Perona menemukan Koby di dalam sel. Perona memberitahu Koby bahwa dia akan membebaskannya jika dia mau membantunya membebaskan Gecko Moria. Sesaat setelah itu, anggota SWORD tiba dan menyerang Pulau Hachinosu dengan membabi buta. Sementara beberapa dari anggotanya diperkenalkan. Komandan Hibari. Dia adalah penembak jitu yang menggunakan peluru ciptaan Vegapunk. Admiral Muda Kuchaku. Dia adalah cucu dari wakil Admiral Suru. Dia juga pengguna buah iblis Muchi no Mi yang membuatnya mampu memerintahkan apapun yang dia cambuk, termasuk bangunan. Admiral Muda Prince Bruce. Dia pengguna buah iblis Gunyo no Mi. Bruce mampu mengendalikan tanah liat dan bisa membuat golem.
Dia bahkan bisa membuat tubuh anggota Sword lain menjadi tanah liat. Terlihat Kucaku menjebak semua bajak laut di tengah pulau berkat bangunan yang dia kontrol. Sesaat setelah itu, kapal Garp terlihat terbang di tengah pulau Hachinosu. Semua orang melihat hal itu. Helmeppo dan Tashigi bersama Garp di kapal. Dan di akhir chapternya, Garp melompat dari kapal ke tengah pulau dan menggunakan teknik pukulan yang sangat dahsyat bernama Galaxy Impact. Pukulan Garp menghancurkan seluruh kota di pulau itu. Garp mengatakan bahwa Koby adalah masa depan angkatan laut dan murid kesayangannya. Chapter kali ini benar-benar luar biasa, di mana kita akhirnya tahu sistem bounty yang diberikan organisasi Cross Guild untuk angkatan laut. Koby memiliki bounty 5 bintang yang sama dengan 500 juta berry. Itu berarti 1 bintang sama dengan 100 juta berry. Selain itu, kita juga akhirnya tahu alasan mengapa Kurohige menculik Koby, serta ambisinya menjadi seorang raja. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah kita akhirnya tahu kekuatan buah iblis baru yang dimiliki oleh para komandan Kurohige, yaitu Avalo Pizarro dengan Shima Nomi yang berarti pulau, Vasco Shot dengan Gabu Nomi yang berarti minuman keras, dan yang terakhir Sanjuan Wolf dengan Deka Nomi yang berarti memperbesar. Selain itu, kita juga akhirnya tahu asal-usul organisasi Sword yang sebenarnya. Bahkan, kita akhirnya tahu kekuatan buah iblis dari para anggota Sword, yaitu Admiral Muda Kucaku dengan Muchi Nomi yang berarti cambuk, Admiral Muda Prince Grus dengan Gunyo Nomi yang berarti tanah liat. Dan yang paling epik tentunya adalah bagaimana Garp memperlihatkan kekuatannya. Garp menggunakan pukulan yang bernama Galaxy Impact di mana efek serangannya sangat luar biasa. Dalam serangan itu juga dikonfirmasi seberapa mengerikan dan luar biasa kekuatan haki dari Garp. Saat menggunakan Galaxy Impact, nampak ada petir hitam muncul di sekitarnya. Ini menjadi tanda bahwa Garp mampu melapisi serangannya dengan Conqueror Haki. Demikian review One Piece chapter 1080 yang cukup menarik ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.